Shalom, saudara-saudara terkasih. Salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apa itu penguasaan lidah? Penguasaan lidah adalah kemampuan mengendalikan kata-kata yang diucapkan agar tidak menyakiti orang lain dan juga dapat membangun hubungan baik. Lidah seringkali digambarkan sebagai senjata untuk menyakiti dan menghancurkan, atau sebagai alat untuk membangun dan menyembuhkan. Dari pengertian ini, dapatlah kita pahami bahwa penguasaan lidah, yaitu melalui kata-kata yang kita ucapkan, bisa untuk kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama kita, dan bahkan untuk bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus. Saudara, nas yang kita baca hari ini dari Amsal pasal 10 ayat 17 sampai ayat 32. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembuhkan kebencian, dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Apa yang mengentarkan orang fasik, itu yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluruskan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara, penulis Amsal menasihati kita mengenai penguasaan lidah, yang seharusnya wajib dimiliki setiap kita yang sudah di dalam anugerah Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita dalam penguasaan lidah? Yang pertama, kita harusnya lebih sedikit berkata-kata. Karena di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Biasanya, orang yang banyak bicara, banyak melantur. Pasti di antara banyak kata-kata yang diucapkan, banyak kata-kata yang sia-sia, dan perkataan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada baiknya terkadang kita perlu menutup mulut seperti kekang kuda, yaitu orang yang mau menahan bibirnya dan sering memeriksa dirinya sendiri, memperhatikan apa yang dipikirkan, diucapkannya, dan mampu menahannya. Disinilah yang disebut orang yang berakal budi, merupakan bukti akan hikmatnya, dan di situ dia mendapatkan kedamaian. Oleh sebab itu, penulis Amsal menginginkan kita harus disiplin berkata-kata, baik di dalam hati dan pikiran yang telah dikuduskan Allah. Mengendalikan kata-kata kita, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dipikirkan matang-matang terlebih dahulu.
apakah akan menyakiti hati orang atau menjadi berkat bagi sesama kita. Ada baiknya kita perlu berdiam sejenak sebelum merespon atau menyikapi. Ini merupakan sikap berhati-hati yang akan menuai penghargaan dan penghormatan dari Tuhan maupun dari orang lain. Sebaliknya, bila kita bicara tanpa pikir panjang, sering mengakibatkan pertengkaran. Hubungan persahabatan menjadi rusak, bahkan berujung pada penyesalan yang tak ada gunanya. Saudara, orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan, seharusnya perkataannya menghibur, menguatkan, dan membangun sesama kita. Walaupun mungkin tidak memiliki kemampuan berbicara dengan fasih. Namun kata-kata bijak diucapkan bukan hasil dari talenta atau hasil latihan, melainkan memelihara relasi yang baik dengan Tuhan, yaitu Sang Sumber Hikmat yang adalah Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas hikmat-Mu kepada kami yang selalu mau menuntun dan memampukan setiap kami, agar bisa berkata-kata dengan lebih bijaksana, bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Ajar kami senantiasa bersandar pada hikmat Tuhan, sehingga apa yang kami ucapkan sungguh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.